bin nisa'i aw bada'a bin nisa' wa budi'a bin nisa'i li'anna al-fitnata bihinna ashad wal iltidadu bihinna aktsaru wa fil hadithi ma taraktu ba'di fitnatun adarra 'ala rijali minan nisa'i. Jadi pertama, hiasan yang membuat mata manusia itu senang, yang menyenangkan mata manusia itu adalah syahwat terhadap lawan jenis. Syahwat terhadap lawan jenis. Nek di masa orang Arab dulu, kata beliau, yang dimaksud syahwat lawan jenis itu yang banyak terjadi adalah karena kan begini. Laki-laki itu di luar, perempuan itu di rumah-rumah. Makanya digambarkan syahwat yang dimaksud itu adalah syahwat terhadap perempuan. Karena perempuannya jarang ada di luar. Laki-laki yang ada di luar. Ketika lihat perempuan itu keluar, matanya lantas matanya mengongon. Matanya karena jarang-jarang lihat. Ya kayak kita nih jarang lihat sesuatu, tiba-tiba lihat sesuatu itu di depan mata, gitu kan. Nah, ujar Imam Ali As-Sabuni, dimulailah perhiasan mata pertama yang membuat manusia kadang punya kesenangan, kadang-kadang kesenangan itu membuat mereka melupakan yang lain adalah perempuan. Kenapa mulai dengan perempuan? Li'annal fitnata bihinna asyaddun, ujar beliau. Karena cobaan atau fitnah yang diakibatkan oleh lawan jenis ini itu asyad, itu kuat sekali, berat sekali dibanding yang lain. Wal iltizadu bihinna aktsar, dan orang biasanya berlezat-lezat atau menikmatinya itu lebih daripada menikmati yang lain. Jadi dosa karena sebab syahwat dengan perempuan itu bisa melenakan orang dari yang lain. Bisa melenakan dari yang lain. Makanya aku guyonan tapi serius nih. Nek orang itu bisa korupsi itu diantara sebab karena pasangannya yang minta. Baik yang suami maupun yang istri. Bodoh nggih. Baik suami wane sudah niku atas nama cinta. Wae, orang bisa ngelakoni apa wae atas nama cinta iku wong iso gawe dosa. Kenapa? Wal iltizadu bihinna aktsar. Waliltaza, karena biasanya kalau sudah dengan pasangan, apalagi sudah jatuh cinta, niku cara lagune gula Jawa rasa coklat. Padahal ya gula Jawa, nek ngomongnya coklat. Nek pas lagi berduaan niku, nek lagi jatuh cinta, kono naik beca berdua, niku dunia serasa milik berdua. Sing protes tukang becak nih, lah aku neng di, jadi aku tinggal neng di jadi tukang becak. Wa fil hadisi, dalam satu hadis disampaikan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa'i, akhrajahu al-Bukhari. Tidaklah aku tinggalkan sesudahku ujian atau fitnah yang lebih banyak memberikan mudarat kepada laki-laki minan nisa'i daripada ujian dengan perempuan. Ujian dengan perempuan. Nah, bisa dua-duanya padahal, bisa dua-duanya. Jadi biar kita adil. Karena sekarang laki-laki dari dulu juga, laki-laki juga ada yang menggoda. Kenapa dari dulu dalam hadis, dalam Quran diingatkan oleh Allah dalam bentuk perempuan, karena tadi perempuannya di dalam rumah, laki-lakinya di luar. Sekarang dua-duanya sudah di luar. Jadi dua-duanya bisa menggoda dan dua-duanya bisa tergoda. Nah, jadi pertama, ujar Allah, perhiasan mata dalam pandangan manusia yang bisa membuat manusia lupa dengan Allah adalah hubbus syahawati minan nisa. Ada dorongan hati yang syahwat begitu kuat, nafsu yang begitu kuat terhadap perempuan. Yang kedua, wal banina, wa innama sunniya bil banini li'annahum samaratul qulubi wa qurratul a'yun.
Yang kedua setelah perempuan, setelah pasangan adalah al-bani, anak-anak. Hati itu punya kecenderungan untuk dihiasi, mencintai berlebih kepada anak-anak. Kenapa? Wa inna ma sunniya bil banin, sesungguhnya ujar beliau al-banin disebutkan yang kedua di annahum samaratul qulubi, karena anak-anak itu adalah buah dari hati, wa qurratul a'yun, dan hiasan mata. Jadi orang jadi anak-anak itu secara umum itu buah dari cinta orang. Maka lalu kemudian kalau sudah punya anak itu mulai, apalagi nek cilik-cilik, nek mulai rame-ramenya orang, lalu kemudian sama seperti pasangan tadi, bisa melupakan yang lain dan bisa melakukan maksiat karena sebab memenuhi kemauan anak, karena sebab tidak tega dengan anak. Oh, begitu sayangnya, sukanya lihat anak tidur, tidak tega membangunkan anak untuk sholat. Kasihan, enak banget tidurnya pulas, enggak dibangunkan. Akhirnya anak mulai sholat. Anak lalu lagi asik main, oh kasihan lagi asik main, oh enggak disuruh dia sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qaddimu 'alal amwal li'anna hubbal insani liwaladihi aktsar min hubbihi limalihi. Nah, menyebut anak kan urut kedua anak nih. Ujar beliau didahulukan daripada menyebut harta karena cintanya manusia kepada anaknya kadang melebihi cintanya kepada harta. Ada sih orang sing medhit karo anak bini ku ya ono, tapi ora akeh. Sing akeh niku nek urusan pasangan, urusan anak niku ya pol-polan. Nopo jari anak pol dikasih semuanya. Pokoknya nopo. Makanya di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala gambarkan idza aradallahu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apunten gambarkan ujar Nabi idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahahum fid din wa waqara saghiruhum kabirahum wa razaqahum ar-rizqa fi ma'isyatihim wal qasda fi nafaqatihim. Ujar Nabi, di antara tanda keluarga itu akan baik, Allah beri mereka rizki, lalu kemudian Allah beri mereka kemampuan seimbang dalam menggunakan rizki ini dalam keluarga. Seimbang itu sekadarnya, ora jur-juran, apa wae dipengeni dikasih, apa wae dipengeni dikasih, pokoknya nih Yoneng itu semua permintaan dikasih. Enggak, kadang ada permintaan yang orang tua kudu menakar dan memberi penjelasan, tentu dengan cara yang baik dan dengan cara yang dipahami oleh anak-anak. Cara yang dipahami anak-anak. Bagaimana caranya? Jadi wal qasda fi nafaqatihim niku kasat. Jadi ada keseimbangan. Jadi ora medit banget, ora juga pol-polan. Kan memang ono sing medit banget juga. Ning medit, tapi ono pula sing ora medit blas. Pol, los, dol gitu. Saopane diminta yo dikasih kok yo ono. Ono ya. Nah, ujar Nabi qasda fi nafaqatihim itu kasat, ada keseimbangan, adil. Jadi kalau bahasa Bantulnya itu purposeful expenditure, apa itu? Pengeluaran yang terukur gitu. Jadi orang medit banget, orang juga pol-polan banget gitu habis-habisan. Nah, dah dua. Yang ketiga ujar Allah wal qanatiril muqantarah. Qanatiril muqantarah al amwalul katsiratul mukaddasatu. Apa yang terjadi minad dhahabi wal fiddah. Minad dhahabi wal fiddah. Jadi harta yang bertumpuk-tumpuk. Jadi setelah syahwat dengan perempuan,
atau pasangan lawan jenis, syahwat dengan lawan jenis. Lalu kemudian anak. Yang ketiga, menumpuk-numpuk harta. Dulu di zaman Nabi, harta yang dimaksud tumpuk itu adalah minad dhahabi wal fiddah. Zaman itu wonten NPX, wonten nopo Toyota, enggak apa-apa nyebut merek ya. Daihatsu, nopo lagi RR ya. Rolls Royce, dereng wonten. Dulu wong zaman dulu itu di antara tanda wong sugih itu adalah duit punya emas dan perak. Jadi tandanya wong sugih itu punya emas dan perak. Ya mirip-mirip kayak zaman sakmene ya masih ya, Bang. Masih zaman sakmene ya emas perak itu sih. Iku nek pokoknya nek wesi wae, wesine perak wesi wae, nek iso nek arep dinggo pas lebaran disepuh warnane warna emas. Wah, ben ketok nggawe mendolok nggo emas. Engko nek lebaran niku kan wong rame nyewa emas sudah. Beli emas, engko nanti bar lebaran digadaikan meneh kan ngaten nek tuku emas akeh dipakai pas lebaran, engko nek bar lebaran digadaikan meneh. Engko nek besok saderenge lebaran ditebus meneh, pakai meneh ngono kan. Rampung lebaran, rampung mudik digadaikan meneh. Wong mukanya nek langganan karo pegadaian masyaallah. Ya Allah ya Karim ya Salam. Ujar Allah, kecenderungan ketiga hati manusia itu adalah qanatiril muqantarah. Jadi tidak sekadar zahab wal fiddah, tidak sekadar memiliki emas dan perak, tapi qanatiril muqantarah, memilikinya itu bertumpuk-tumpuk banyak gitu. Tuh enggak patman. Woi. Kusu yo angel ora iso ngapa-ngapain gitu. Nek tekan sakmene bisa ora bengkok tanganmu tekan sini. Masyaallah. Ning kene isone abut ngono lho leher ya, karena keabutan sing di leher. Di mana saja. Niku terjadi pada laki-laki dan perempuan. Jadi bukan cuma perempuan, niku laki-laki dan perempuan bermegah-megah dengan perhiasan. Perhiasan zaman dulu tuh emas dan perak. Engko nanggo cincin ciro lupat monem 7 8 9 10 nek iso dilebihin niku. Kula nggih diguyoni. Nek 1 2 ya mboten napa-napa, Pak. Nek 3 ya pun ekstra niku. Tapi nek tekan 5 apa meneh tekan 10 kok yo pun bablas ku angel niku. Kok nek napa-napa nek belanja ke pasar nunjuk ngaten, Pak. Ora iso nunjuk ngaten. Nunjukne ngaten ben ketok kabeh ngono kan. Masyaallah. Kula nggih duwe cincin. Nek kula mboten pakai cincin bukan mergo ayat nih, Pak. Kula mboten pakai iku mergo mboten biasa mawon. Jadi nek rada risih. Dadi nek pakai cincin ku mboten napa-napa, Pak. Sah. Walaupun sebagian ulama punya beda pendapat tentang bolehkah memakai cincin emas atau tidak. Nek kula sih mengikut pendapat yang tidak gitu ya. Makanya kula mboten pakai. Walaupun ada pendapat yang membolehkan, tapi secara umum fikih Syafi'i katakan tidak boleh gitu. Makanya. Tapi bukan karena itu. Nek kula mboten pakai cincin itu bukan karena cincin enggak boleh. Karena tidak biasa mawon. Tidak. Walaupun ya kula sering diguyoni teman kula, Pak. Kula kalau pulang ke Banjar itu kan ya teman kula juragan-juragan batu. Iku nek ndeloki tangan kula itu niku jari kaki nopo jari tangan. Maksudnya apa? Lah nek jari tangan ono cincinnya ngono to. Niku cara teman kula membuli kula, Pak. Akhirnya tapi ya kula seneng nek ngaten. Kula tiap kali pulang ke Banjar tuh kumpul ketemu teman-teman sekolah dulu, sekarang udah jadi juragan batu, wis jadi juragan cincin gitu kan. Nek ngumpul makan kok dideloki tangan kula bersih ngaten kan. Iku rasa apa bubar dari duduk ngobrol niku ono cincin di tangannya yang lepas tuh pindah ke tangan kula sret gitu kan. Nggih matur nuwun kula pakai selama di situ. Nek balik Jogja tak kei uang ya wis ra apa-apa, pokoknya sing penting pakai cincin sik pakai gitu kan. Tekan Jogja kalau golek Jogja ono tamu ning omah kula kasih lagi. Kula kasih uang gitu. Dikasih uang ulang. Dia ngerti kalau enggak biasa pakai cincin gitu. Tapi paling tidak ora tega lihat itu kok ya bersih dikai. Tapi yang ngerti bariku ya kalau kasih uang, kalau kasih uang, jadi ora bakal dipakai. Ora bakal dipakai. Niku nek kebiasaan mon, Pak. Niku bukan perkara boleh tidak boleh. Tetapi yang terjadi ujar Allah di zaman Nabi qanatiril muqantarah. Jadi bukan tidak boleh pakai emas, bukan tidak boleh pakai perhiasan. Tetapi yang terjadi adalah qanatiril muqantarah.
makainya berlebih-lebihan. Jadi yang tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi boleh jenengan pakai pakaian apa? Pakai anting. Yang penting ya bapak-bapak, no ibu-ibu nek mergo pakai anting lo mangkat ke masjid ngaten gitu. Oh, itu ben ketok gitu kan. Kan ana wong sing ngaten gitu. Men ketok, men kelihatan ngaten kan. Ide yo pakai gelang boleh, pakai cincin boleh semua, tidak ada yang tidak boleh. Yang ditegur ayat ini qanatiril muqantarah. Yang pakai emas, pakai peraknya bertumpuk-tumpuk berlebih-lebihan. Bahkan sebagian ulama di kitab tafsir lain menafsiri yang dimaksud qanatiril muqantarah itu tidak sekadar yang dipakai, bahkan yang ditumpuk di rumah lalu kemudian dia tidak mengeluarkannya. Sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kalau tiap kali maca ayat iki rodon jedek. Yang dimaksud ini, ayat ini ujar sebagian ulama, itu yang dimaksud Allah pada ayat yang lain, yakni ada orang yang kerjaannya yaknizunad dahab, menumpuk-numpuk, menimbun, wal fiddah, menimbun emas dan perak. Maksudnya menimbun harta, wala yunfiqunaha fi sabilillah, lalu tidak menafkahkannya di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ujar Allah, kasih kabar mereka dengan azab yang pedih. Dia simpan harta yang berlebihan di rumah, tonggone kelaparan. Niku sing dimaksud ayat ini. Dia simpan harta berlebih di rumah, tonggone ora mangan. Dia simpan harta berlebihnya di rumah, tonggone pas Idul Fitri ora iso ngeluarin zakat fitrah. Niku sing dosa, niku sing dimaksud Allah, wa fabashshirhum bi'adzabin alim. Dia simpan hartana di rumah, ora pernah ngitung-ngitung harap zakat harta. Ora pernah mau sedekah. Nek sedekah golek sing cilikan, nek sedekah sing digolek gambarne Idham Khalid iku, Yai Idham Khalid iku 5.000-an ya. Nek 2.000 iku gambare sapa, Pak? Lali kula ya. 2.000 gambar sapa, Pak? Kumpulne. Nek ana Soekarno Hatta dilipat disimpan. Oh, jadi nopo? Wah, ini gambar proklamator harus dijaga baik-baik. Oh, dikeluarkan ngoten. Iki proklamator nek gambarnya jadi dilipat disimpan gitu kan. Ora dikeluarkan. Nek 2.000 fotone sapa Pak lali kula. Sinten? Engke nek dikeluarkan masyaallah. Engke sedekah iku sing digolek sing cilik. Sing warnane rada ora jelas. Lah kan ku warnane abu-abu ora, biru ora nggih. Nek 2.000 ku warna napa, Pak? 2.000 ku warna napa? Sing warnane ora jelas ya, insyaallah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu yang dimaksud ayat ini. Oh, tangga. Kalau tangga itu di zaman Nabi 40 rumah, Pak. Rumah dulu kalau hitungannya. Zaman Nabi itu kalau nyebut jiran itu 40 rumah. Jadi satu RT itu 40 ke sana, 40 ke sana. Bisa 80 niku. Bisa 80 kan dari titik kita. Orang nek 20 kono, 20 kono, Pak. Makanya ngapunten nggih kula cerita sedikit masih ada 15 menitan. Kula zaman kula sekolah aliyah dulu, kula senang sekali karena mungkin panjenengan pernah dengar nama Tuan Guru Muhammad Zaini Abdul Ghani. Nama guru sekumpul, orang Banjar bilang guru sekumpul ya. Itu haul beliau baru kemarin tanggal 5 Rajab. Itu haul beliau kalau 5 Rajab yang terakhir kemarin haul beliau yang terdata saja yang hadir orang 4 juta lebih. Jadi kalau haul itu 1 kilo, jarak 1 kilo itu kendaraan pun boten saged bergerak, Pak. Jadi diameter 2 kilo, 1 kilo dari titik berarti kono itu. Masya Allah. Kulo dulu sekolah aliyah tidak terlalu jauh dari Regol. Kita nyebut Regol ya. Regol itu pagar rumah beliau. Karena beliau tidak punya pesantren, tapi adanya majelis. Kiai-kiai di Banjarmasin itu kalau kiai-kiai besar itu tidak banyak yang punya pesantren. Itu bukan kayak teng Jawa. Nanti di Jawa niku nek kiai kan biasanya identik punya pesantren. Kalau di Banjarmasin tempat kula niku pesantren tidak banyak tapi besar-besar. Kon api kiai-kiainya nanti melu ngajar teng pesantren niku. Tapi mboten pemilik gitu. Pemiliknya nanti biasanya barang-barang ono sing sapa sing mendirikan. Nanti kiai-kiai itu nanti punya majelis banyak. Majelisnya macam-macam, mulai dari yang jamaahnya
10, 20, 30, bahkan ada yang jamaahnya hanya 5. Kalau dulu ngaji jamaah yang ngaji semuanya. Ngaji yang kalau jamaah kecil, cara Jawa tuh sorogan ya. Kalau naik sorogan wong 4, wong 5 sama yang datang majelis besarnya. Nah, dulu tiap kali beliau berdoa, nih panjenengan mungkin dengar juga kalau perhatikan di doa kalau di awal majelis selalu kalau ngajak doa ke kita, keluarga, orang tua, termasuk mendoakan jiran, tetangga. Niku doa itu kalau tawassulan, kalau bertawassul ngambil keutamaan guru kula dulu nek ngaji. Nah, nopo ngitung 40 niku. Wah, senang sekali kita. Karena Pak, karena asrama kula kali regol beliau itu baru sekitar ada 15 rumah. Padahal jaraknya lumayan niku. Jaraknya sekitar mungkin 300 meteran. Jauh kok. Walaupun ya tapi padang begitu kelihatan. Wah, sekarang karena karisma beliau, Allah yarham, beliau sudah meninggal, itu akhirnya ratusan rumah di sekitar situ kesingkir gula jadi jiran nih. Asalnya jiran tetangga karena 40 rumah kan hitungannya. Karena sekarang banyak sekali rumah di situ, itu kesingkir. Itu bisa jarak rumah yang sudah ke 80 apa ke 100 gitu. Ya tetapi ini kok ukuran utama. Jadi ukuran di masa Nabi itu 4 rumah 40. Tapi juga bisa ukurannya adalah ukuran tembok. Karena di masa Nabi itu biasa orang tinggal itu pakai tembok. Jadi satu kampung itu, nandai kampung itu dibikin pagar keliling kampung. Nah, yang di dalam ini jiran tetangga namanya. Nah, tetapi yang pasti jiran tetangga itu adalah orang terdekat di kiri kanan kita. Nah, cerita hadis Nabi, ujar Nabi, kalau masak lalu kemudian tambahkan kuahnya agar dibagi ke tetangga, itu maksudnya jiran tetangga sekitar kiri kanan. Karena nggak mungkin di sini masak ambune tekan 40 omah ku yo tekan lah. Ambune yo kiri kanan rumah niki sing cedak-cedak niki kan. Apa meneh masakne nopo, Pak? Sing ambune kuat iku ngopo? Masak nopo? Oh, sing angel ku tuku duren, Pak. Nggih. Tuku duren niku, nek tuku duren niku nek mangan durene malam iku subuh nek teng masjid salaman. Iku nek kula guyon niku. Kula guyon pokoknya nek kiai nek pagi nek pas salaman narik tangan iku biasane iku malamne mangan duren, Pak. Karena nek dicium iku wis ambu apa malaikat subuhnya wis kalah iki. Kalah karo ambu duren di sini. Mboten niku guyon, Pak. Jadi yang pasti kiri kanan tidak berbatas, walaupun Nabi menyebut 40, Pak. 40. Nah, jadi Nabi itu menyebut angka 40. Tentu bukan batasan utama angka 40 itu. Bisa jadi jiran tetangga kita lebih dari 40, kalau itu kita masih satu lingkungan. Apalagi kalau rumahnya dekat. Nah, jadi qanatiril muqantarati minad dahab. Jadi yang dilarang itu menumpuknya. Lalu tidak menafkahkannya di jalan Allah. Orang jadi medit bernumpuk niku. Jadi bukan tidak boleh banyak harta, boleh. Boleh banyak harta tapi aja medit. Boleh banyak harta tapi keluarkan hak fakir miskin. Boleh banyak harta tapi jaga kewajiban dengan harta. Jadi bukan tidak boleh kaya, kita boleh. Boleh. Di masa Nabi itu sahabat Nabi yang 4 sahabat utama iku sing kayaknya perlu pernah cerita nih. Abu Bakar tuh wong sugih ora katulungan. Juragan Abu Bakar niku. Umar niku ya wong sugih. Utsman, apa meneh? Utsman niku konglomerat kalau zaman sakmene. Keluarga, bahkan Utsman itu tidak cuma Utsmannya. Utsman itu keluarga besarnya keluarga wong sugih. Jadi sahabat Nabi itu sahabat wong sugih-sugih. Cuma Ali yang tidak sugih. Niki, Ali yang miskin. Jadi panjenengan boleh. Panjenengan nek sugih, bilang aku nurut Abu Bakar. Jadi ono wong sugih, hartane entek buat sedekahku Abu Bakar. Jadi panjenengan sugih bendina mangani tangga iku kaya Abu Bakar. Sah. Ana wong sugih hartane sebagian besar tapi ora entek-entekan. Sebagian besar dia habiskan untuk sedekah. Iku kaya Umar. Iku ya boleh. Ana wong sugih hartane yang penting wajibnya keluar plus wajib plus tapi ora entek-entekan. Itu kayak Utsman. Kayak Abu Bakar wong sugih wis ora ketok sugihne. Hartane dientek ya. Umar wong sugih, saya ketok sugih nek, tapi ora sugih-sugih banget gitu. Utsman wong sugih, sedekah nek ora ketulungan, tapi saya ketok sugih. Tiga-tigane iki wong sugih. Artinya nopo? Panjenengan arep nek sugih tapi sugihnya saya ketok ya kaya Utsman. Mboten napa-napa, iku sahabat Nabi. Sing dijamin Nabi masuk
surga. Nabi sing ngajak. Sugih tapi kemudian ora ketok banget sugihnya kayak wong biasa, iku ya ora apa-apa. Iku kaya Umar. Sugih tapi ora ketok sugihnya. Itu kayak Abu Bakar yang mboten napa-napa. Nah, ora sugih dan ketok ora sugih, iku kaya Ali yang mboten napa-napa. Iku juga sah gitu. Iku juga sah. Artinya yang dilarang itu bukan sugihnya. Sing dilarang niku sugih medhit kewajiban nek ora keluar. Niku sing dilarang. Niku sing dilarang. Nah, yang keempat, qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddah. Jadi yang ketiga tadi bertumpuk-tumpuk, menumpuk-numpuk harta dalam bentuk emas dan perak. Yang ketiga menumpuk harta wal khailil mukhawwamah. Khailil mukhawwamah niku ay asilatul hisan. Niku kendaraan yang mewah. Zaman Nabi al-khail, kendaraan mewah di zaman Nabi itu adalah kuda. Kuda kendaraan mewah itu. Kan ono unta, tapi ora gagah. Nek sing gagah iku sing numpak kuda. Wah, makanya nek wong kita kan guyonannya nek kalau mau caiki nek ibu-ibu anak muda cewek-cewek gitu kan. Pokoknya yang dicari itu adalah pangeran yang ganteng yang menaiki kuda putih. Wah, kan mana gambarannya untuk menggambarkan kemewahan. Jadi di zaman Nabi mewah itu khail mukhawwamah, kuda. Jadi kuda yang banyak. Jadi semakin banyak melihara kuda itu kayak kita di garasi nek ono Rolls Royce, ono Alphard, ono Velfire, ono apa meneh Pak? Sing gagah-gagah niku. Sing gagah-gagah. Tapi ku di garasi mawon. Sing dijak keluar iku Xenia. Oh. Sing dijak keluar, sing dijual keluar nggih. Nah, jadi kendaraan zaman itu. Kenapa kendaraan itu penting zaman itu? Karena wong kan nek keluar dari kampungnya itu sudah numpak kuda. Karena kan gurun, nek jalan kaki yo capek. Jadi kalau orang menandai orang itu kaya memang sudah naik kendaraan. Nek di zaman kita kayak ini lingkungan kayak gini kan orang usah nganggo kuda. Panjenengan walaupun punya Alphard, iku ora bakal mangkat teng masjid nganggo Alphard. Kan bingung parkirnya juga ya, Bang. Orang ya orang maksa-maksa. Nih zaman dulu enggak, orang keluar dari kampung menuju masjid itu lewat gurun, orang akhirnya naik kendaraan nih. Jadi itu alat untuk napa? Alat untuk fakhar. Alat untuk berbangga-bangga nandai sugih. Wal khailil mukhawwamati wal an'ami. Yang kelima adalah binatang ternak. Jadi pertama yang keempat tadi binatang tunggangannya, yang kelima itu binatang ternaknya. Binatang ternak niku usaha. Niku salevel dengan yang keenam wal harf. Jadi orang punya usaha lalu usahanya gede. An'am itu binatang ternak, harf itu pertanian. Jadi niki simbol harta yang rumahnya banyak, nopo usahanya besar, opo wae bentuk usahanya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan dzalika mataul hayatid dunya. Semua itu ujar Allah mataul hayatid dunya. Innama hadhihi syahwat zahratul hayatid dunya wa zinatuhal faniyatuz zailah. Ini semua perhiasan dunia yang semuanya pada saatnya akan faniyah zailah. Faniyah zailah itu fana habis, zailah itu sirna. Ya podo. Maknanya fana. Faniyatun zailatun, hilang. Maksudnya hilang, sesuk nek mati ora ono sing digawa. Apa yang gawa emas, wangel, apa meneh bawa ternak, sak gede apa kuburne. Kon ora mungkin. Yo ne ya 2 kali 1 niku. 2 kali 1 ya bener ya, Pak. 2 kali 1. Panjenengan ora iso minta nek 3 kali 1. Mang sisane arep nopo? Ora ono sing ngasih. Apa yo nek bangun aku minta dilebarin sithik, ben nek malaikat teko ono ruang buat aku, yo ora iso. Nek wis iso minta ngoten, iku ora dadi dikubur, si urip jenenge. Nek iso minta yo enggak bisa. Sudah ditinggal. Maka ujar Allah, ujar Imam Ali As-Sabuni, yang dimaksud dengan zalika mataul hayatid dunya itu faniyah zailah.
habis besok hilang. Faniya zailah. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Lalu Allah tutup ayat ini husnul marja' was sawab. Sesungguhnya apa yang di sisi Allah husnul ma'ab, itulah sebaik-baik tempat kembali. Yang mana yang di sisi Allah ini? Yang di sisi Allah ini adalah harta yang disedekahkan, harta yang menguatkan ibadah, harta yang menguatkan taat. Makan niku boleh, tapi makan yang menguatkan taat. Punya harta itu boleh, harta yang membuat kita taat kepada Allah. Suka kepada pasangan itu boleh, suka kepada lawan jenis. Suka yang lalu kemudian mengantarkan kita kepada taat kepada Allah. Anak, kita disuruh sayang kepada anak, tapi sayang yang membawa kita kepada taat kepada Allah. Punya kendaraan, punyalah kendaraan yang mengantarkan kita kepada taat kepada Allah. Wallahu indahu husnul ma'ab. Taat kepada Allah inilah yang akan menjadi jalan kita kembali kepada husnul ma'ab, sebaik-baik tempat kembali. Siapa niku? Niku di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau tutup sama pas panuran. Jadi ayat ini sederhana sebenarnya. Ayat ini secara sederhana ingin mengingatkan kepada kita, orang hidup niku macam-macam hiasannya. Mulai dari orang yang di sekitar kita, keturunan, pengikut. Nyata kemarin di ayat sebelumnya. Lalu kemudian harta yang kita punyai, itu semua sah dan halal. Punya keturunan, punya pengikut banyak, punya harta banyak, itu semua barang halal. Itu semua barang halal. Tetapi barang halal niku bisa menjadi laknat kepada kita ketika dia justru menjadi jalan maksiat. Sederhana seperti itu sebenarnya. Lalu kemudian dia akan wallahu indahu husnul ma'ab, jadi jalan kepada Allah ketika dia menjadi wasilah jalan bagi kita untuk taat. Nah, sebagai penutup, nanti kita ketemu lagi di ayat selanjutnya. Sebagai ayat selanjutnya. Tetapi niku kadang-kadang gak gampang. Godaan karena sabab pasangan, godaan jadi maksiat karena sabab anak, godaan karena sabab sayang sama harta. Niku iso datang kapan wae. Makanya Allah sebut hubus syahwat. Zuyin itu kan karena bawaan hati niki, bawaan dalam hati. Dalam minan nisa wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal khailil musawwamah tadi kuda tadi, wal an'am binatang ternak, wal hars dan pertanian, azza pertanian. Nah, jadi ujar Allah mengingatkan laniku. Tetapi kadang akan ada dorongan hati. Kadang sekali waktu, dua kali waktu, bahkan bisa jadi sering hati tergoda, hati tergelincir, hati tergelincir. Maka pada saat itu Allah tetap menerima taubat. Nanti kita ketemu di ayat selanjutnya, di ayat-ayat selanjutnya, ayat tentang Allah yang Maha penerima taubat. Wallahu basirum bil ibad. Lalu as-sabirin as-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Nanti ayat selanjutnya. Nanti kita ketemu minggu-minggu 2-3 ayat sesudah ini Allah ceritalah lagi tentang Allah yang penerima taubat, menyukai orang yang taubat dan memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena Allah mau ceritakan, kadang tidak mudah. Sering karena itu kan bawaan hati gitu. Jadi cerita tadi itu cerita kita semua. Nek kula mau wis nyekel harta, lali, sedekah iku yo jangan-jangan bagian dari keseharian kita. Tapi terhadap itu Allah sebut ada orang yang dicintai Allah, mustaghfirina bil ashar. Nanti kita ketemu ayat itu sudahnya. Orang yang senantiasa beristighfar di malam harinya.
Maksudnya nopo? Ya tiap hari jangan lupa minta ampun kepada Allah. Untuk apa? Buat nimbangin nih, buat nyetel. Karena kita bukan orang yang sempurna. Kita bukan bisa. Makanya Allah sebut itu dengan zina, hiasan. Ora krosok penak iki dosa. Ora krosok penak dosa. Tapi Allah cintai orang yang senantiasa istighfar, taubat. Salah lagi yang bukan salahnya buatan nopo-nopo, tapi manusiawi orang salah lagi. Yang penting jangan pernah berhenti untuk selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik. Dosa meneh, segera lagi berbuat baik. Begitu terus manusia. Mugi-mugi karena sebab istighfar yang tiada henti, taubat yang terus menerus, walaupun mungkin kita sering bergelimang dosa, Allah anugerahkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Salah khilaf mohon maaf. Mugi-mugi manfaat barakah buat kita semuanya. Mugi-mugi jadi jalan kebaikan bagi kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ik. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Monggo sesarengan kita tutup dengan baca surah Al-Asr dan dua kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.